Sekolah Bethlehem. Selamat sore, selamat bergabung di acara perayaan Natal Sekolah Bethlehem tahun 2020. Apa kabarnya yang ada di rumah? Pastinya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Boleh sekali lagi lebih semangat? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam acara ini. Meskipun anak-anak harus tetap tinggal di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah perayaan Natal ini. Ibu harap meskipun anak-anak di rumah, mari kita tetap fokus, kita persiapkan hati kita mau bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal Sekolah Bethlehem tahun 2020. Mari kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Bethlehem. Takut akan Tuhan itu permulaan segala pengetahuan dan hikmat kita. Majulah maju, pahlawan tanpa nama, mengajar mendidik putra-putri bangsa. Takkan Tuhan itu permulaan segala pengetahuan dan hikmat kita. Majulah maju, murid sekolah Bethlehem, berdoa belajar menuntut Firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalanku. Maju melangkah bergandeng tangan menuju masa depan yang cerah. Rajin berdoa, rajin belajar, hidup jujur dan benar. Hati yang tulus jauh lebih berharga dari perak dan emas. Rajin berdoa, rajin belajar, Tuhan Yesus menuntunku menuju masa depan sungguh gemilang. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mau memberikan penghormatan, pengagungan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum Ibu Dewi membuka ibadah kita di dalam doa, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
Mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, di mana hari ini kami boleh melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Sekolah Bethlehem. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu senantiasa kami rasakan. Bapa dalam kerajaan sorga, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah dan perayaan Natal Sekolah Bethlehem, kiranya boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Semua bergembira, kita semua bersukacita. Ayo kita wartakan, ayo kita siarkan sampai ke seluruh dunia bahwa Yesus Kristus sudah lahir. Mari kita sambut Sang Raja kita dengan pujian, hai dunia, gembiralah. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
tentang Kristus, bersinarlah di hatiku. Hatiku, Allah mengasihi, mengasihi. Dilindungi, biarlah selalu pandang di hatiku. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Merlin. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Natal di hatiku. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan, bahwa seperti palungan, biar hati kita dilayakkan untuk menyambut Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur,
kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau telah lahir bagi kami ya Tuhan. Sebagai pertanda Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami untuk menghadapi segala tantangan apapun di hadapan kami. Kami tidak takut sebab Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang sederhana akan menyampaikan isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi kami supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa sebab Tuhan kita sudah lahir bagi kita. Amin. Anak-anak, sebagai judul atau tema Natal kita pada tahun ini adalah kita sama-sama baca Tuhan beserta kita di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Matius 1 ayat 23. Saya baca untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ini adalah tema Natal yang dibuat oleh PGI pada tahun ini. Sangat luar biasa tengah-tengah kita menghadapi COVID-19, ya, yaitu sangat luar biasa untuk membangkitkan iman percaya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata Immanuel itu hanya 3 kali diucapkan, yaitu di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat 8, dan ini yang terakhir itu Matius 1 ayat 23. Sejarah munculnya kata Immanuel ini itu dilatar belakangi oleh ucapan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, saya baca untuk kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia dinamakan Immanuel. Immanuel ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Immanu dan El. Immanu artinya di tengah, El itu artinya Allah. Ya, Yesaya menyampaikan kata Immanuel ini kepada si Ahaz karena pada waktu itu Raja Israel bersama dengan Raja Aram berkoalisi ingin menghancurkan Yehuda. Ya, anak-anak pasti sudah ingat pada waktu tahun-tahun sebelum COVID ini, anak-anak sudah dikasih cerita firman Tuhan setiap hari Kamis. Kenapa Israel ini terpecah menjadi 2? Ya, setelah Raja Salomo meninggal dunia, Israel terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel ini, ya, itu koalisi dari 10 suku, sementara yang Yehuda ini hanya 2 suku. Jadi yang dulunya ini satu nenek moyang menjadi bermusuhan, Israel dengan Yehuda. Jadi Aram ini adalah keturunan Esau. Mereka berkoalisi Israel dengan Aram untuk menghancurkan si Yehuda. Padahal janji Tuhan dimulai dari Yehuda ini akan nanti lahir sebagai juru selamat kita. Lalu karena si Ahaz sangat ketakutan, karena Aram ini juga bangsa yang kuat, Israel juga termasuk bangsa yang kuat, ketakutanlah si Raja Ahaz, ibaratkan pohon gemetar, ya, seperti ditiup oleh angin. Ketakutan bersama dengan rakyatnya. Lalu Tuhan bilang, Yesaya sampaikan firman ini, aku akan menolong. Tetapi Raja Ahaz berkata, tidak,
aku akan mencari perlindungan kepada Raja Asyur. Karena Raja Asyur juga termasuk hebat pada waktu itu. Lalu Nabi Yesaya bilang, jangan, Allahku adalah Allah yang Immanuel, percayalah Tuhan akan menolong. Tapi Ahaz tetap menolak, tidak, saya tidak mau mencobai Tuhan. Lalu dengan yakin lagi Yesaya berkata, apakah kau ingin minta tanda dari Tuhan supaya kamu percaya? Lalu si Ahaz tetap bilang tidak, karena ketakutannya sudah merasuki seluruh kehidupannya. Tetapi Nabi Yesaya berkata di sini ya, di ayat yang ke-14 itu, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu tanda itu. Jadi inilah awal munculnya kata Immanuel ini. Immanuel di sini artinya bahwa Allah yang kita sembah itu punya jaminan, punya semangat bagi kita untuk boleh kita menghadapi tantangan ini. Ya, secara dunia ini sangat menakutkan dengan COVID ini, anak-anak. Tapi percayalah, Allah kita adalah Immanuel. Dia memberi jaminan kepada kita. Apa itu arti jaminan? Allah bertanggung jawab. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Kita sudah diciptakan. Kita diciptakan berarti Tuhan bertanggung jawab atas kita. Jadi manusiawi memang takut. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi pernah dia takut ketika dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Bahkan Yesus pun pernah takut ketika dia ingin menghadapi penyaliban itu. Sampai dia bilang, ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini singkirkan dari aku. Ketakutan itu manusiawi, tetapi yang membedakan adalah orang yang larut dalam ketakutan atau bangkit berjuang melawan ketakutan itu. Bapak Ibu takut dengan COVID? Mungkin tidak bisa dipungkiri, bilang takut. Dunia aja ketakutan. Tetapi ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Ada di tengah-tengah kita. Kalau Allah di tengah-tengah kita, apa yang di dalam Yohanes 7 dikatakan ayat Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu. Artinya apa? Allah yang Immanuel itu sudah turun dalam wujud manusia. Ada di serta. Kalau kita nanti lihat, mungkin untuk anak-anak itu lebih susah lagi. Kalau kita lihat dari huruf-huruf bahasa Ibrani, Immanuel ada kata Ain, ada Lamek di situ, ada simbol-simbolnya. Artinya di situ ada Tuhan yang melihat dan kita bisa melihat Tuhan. Itu maksudnya Immanuel, bertatap muka. Makanya Tuhan hadir di bumi lewat kelahirannya. Kalau sudah Tuhan hadir di bumi, berarti Tuhan sudah dekat. Ibu Leni bersama Pak Labian hadir, berarti dekat. Saya bisa melihat dia dan beliau bisa melihat saya. Immanuel itu juga begitu. Allah hadir di bumi, kita bisa melihat dia dan Tuhan bisa melihat kita. Tidak ada jarak. Ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, apapun ketakutan kita tidak perlu tenggelam di dalamnya. Karena apa? Tuhan sendirilah yang akan berperkara bersama-sama dengan kita. Jadi apa makna Allah yang Immanuel itu? Allah hadir memberi pertolongan. Tidak dipungkiri kita manusia ini punya banyak masalah. Punya banyak masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, dan banyak hal. Tetapi ketika itu terjadi, ingatlah Allah yang Immanuel memberi pertolongan. Apalagi yang mau dijelaskan di dalam firman Tuhan pada saat hari ini adalah Allah hadir sebagai sumber penopang. Ya, ibarat pohon, kalau dia rimbun banyak buahnya perlu ditopang. Karena suatu hari nanti datang angin atau hujan, ini bisa jatuh. Jadi kita juga dengan banyaknya persoalan,
persoalan itu bisa membuat kita jatuh. Perlu penopang. Ya, perlu penopang. Siapa itu? Allah yang Immanuel. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu, orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang kita boleh alami hari ini, ingatlah kuasa Tuhan lebih hebat. Allah kita Allah yang Immanuel. Percayalah untuk perjalanan hari-hari ke depan. Ingat Allah yang Immanuel. Supaya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat itu Allah yang Immanuel, memberi pertolongan, memberi penopang. Dan yang terakhir adalah apa itu makna Allah yang Immanuel? Allah itu membantu kita. Kita diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Setiap kita punya keterbatasan. Tuhan melihat jeli di mana kita terbatas adanya. Mungkin aman-aman dalam keluarga, tapi batasnya di mata kita mungkin. Mungkin aman-aman di dalam hubungan keluarga, tapi aman apa? Batas ini condong kedosaannya kemana? Di ekonominya, macam-macam aja. Tetapi di segala keterbatasan kita, ingatlah Allah yang Immanuel, bahwa Tuhan membantu. Ketika kita sudah paham Allah yang Immanuel, Tuhan sudah datang dalam wujud manusia, kita bisa melihat Dia dan Dia bisa melihat kita. Apalagi yang perlu ditakutkan? Kita sudah ada bersama-sama dengan Dia. Yakinilah bahwa untuk 1 tahun ke depan persoalan boleh datang. Ingat Allah yang Immanuel. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, ajar kami untuk mengingat selalu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sulit mungkin keadaan yang kami alami, tapi bersama dengan Tuhan tidak satu pun yang sulit bagi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah dunia. Itu sebagai tanda Engkau mengasihi kami, karena Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau datang ke bumi ini. Ini kami ya Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya yang kami jalani, COVID-19 yang masih melanda dunia Tuhan. Kami percaya Allah yang Immanuel bersama-sama dengan kami, bersama-sama semua anak-anak kami, bersama-sama keluarga demi keluarga. Itulah yang menjadi jaminan bagi kami untuk menjalani hidup. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita sore hari ini. Anak-anak, firman Tuhan datang dan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita akan mengucapkan selamat Natal kepada Mama dan Papa yang ada di rumah. Mengucapkan selamat Natal kepada kakak, adik, tante, om, oma, opa. Kita mau ingatkan mereka bahwa hari ini Tuhan Yesus sudah lahir. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Malam yang indah
sore adik-adik sekalian yang di rumah, adik-adik TK, SD, SMP. Kita bersyukur ya, sore ini kita boleh dengar firman Tuhan. Adik-adik dengar tadi pesan Tuhan melalui Ibu Pendeta, Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Ya. Jadi saat ini pun, saat kita mau berdoa, saat kita di rumah, saat kita bersama orang tua, Tuhan ada beserta kita. Puji Tuhan. Jadi demikian juga kalau kita berdoa, ada firman Tuhan yang bilang saat kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Karena apa? Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Berarti saat kita berdoa, adik-adik berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh kasih sayang kepada kami. Kami imani Immanuel, saat ini pun Tuhan memperhatikan kami. Memperhatikan anak-anak kekasih di rumah dan orang tua mereka. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Tuhan ingatkan kami, jangan takut. Immanuel, aku ada, aku beserta kamu. Terima kasih Tuhan, kami akan hadapi lagi hari-hari ke depan, tahun yang akan datang. Tapi kami bersyukur Bapa bahwa Tuhan telah menasehati kami. Jangan takut, Immanuel, aku ada. Terima kasih Bapa, keberkatan kami semua. Orang tua, anak-anak, ibu-ibu guru, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan berkati. Immanuel juga menjadi pesan buat kita semua. Kami tidak takut Tuhan, berkati kami memasuki tahun yang baru juga. Tuhan beserta kami, kami tidak takut. Terima kasih Bapa juga untuk firman Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikannya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara Natal Sekolah Bethlehem pagi hari ini dalam segala kesederhanaan tetapi penuh hikmat, penuh berkat dan kasih sayang Tuhan. Dalam kasih Kristus kami sudah berdoa, keberkatan kami semua, orang tua, anak-anak sekalian di rumah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak H.F. Wakian selaku Ketua Yayasan Nehemia Sekolah Bethlehem. Kepada Bapak Wakian, disilakan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami menyelenggarakan perayaan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ibu bapak yang hadir, ibu bapak yang melihat dan mendengar, perayaan Natal tahun 2020 ini ada suatu perayaan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi, ya. Dan kalau Tuhan izinkan perayaan Natal semacam ini, perayaan Natal yang tidak dihadiri oleh orang tua murid, oleh murid ratusan jumlahnya, tetapi perayaan Natal yang Tuhan izinkan sekarang adalah dalam rencana Tuhan. Ibu, bapak, guru-guru, ibu, bapak, orang tua murid, sambutan ketua yayasan tidak lama. Biasanya lama-lama, tapi ini kali tidak. Oleh karena luar biasa. Hanya ada pesan yang Tuhan gerakkan. Saya sebagai ketua menyampaikan kepada ibu, bapak guru,
orang tua murid dan kepada murid-murid. Mari pesan firman Tuhan jangan kita abaikan. Ya. Kami menyanyikan semua tadi dalam permulaan perayaan ini. Mars Bethlehem yang berbunyi, yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat dan pengetahuan. Tanpa takut akan Tuhan, tanpa menghormati Tuhan, tanpa mengucap syukur kepada pengorbanan Tuhan, Tuhan lahir meriah, tapi Tuhan meninggal, mati di kayu salib, tidak meriah, tetapi kasih karunia anugerah Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan, ya, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Tadi pagi saya bangun tidur, saya juga kaget. Dalam sambutan apa ya? Ibu bapak yang ada, ibu bapak yang melihat di layar televisi. Berkat Tuhan bagi sekolah Bethlehem, Yayasan Nehemia. Dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Persoalan pergumulan muncul senantiasa, tetapi kasih sayang Tuhan tidak berubah. Secara diam-diam saya kaget. Yayasan Nehemia yang menyelenggarakan sekolah Bethlehem didirikan tahun 1990. 30 tahun yang lalu. Sekolah ini melangkah dengan berkat Tuhan. Pesan Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan dan hikmat. Mari kita teruskan itu kepada anak-anak kita. Kepada orang tua yang menonton di rumah juga, mari ya, jangan lupa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan dan hikmat anak-anak kita. Anak-anak kita menghadapi masa depan yang cukup sulit, ya, cukup sukar. Iblis tidak pernah diam. Tapi mari kita guru-guru, kita orang tua, mari kita selamatkan anak. Kita berusaha, ya, menanamkan firman Tuhan pada anak-anak kita, agar anak-anak kita menghadapi masa depan yang diberkati Tuhan. Kita semua berdoa. Firman tadi sudah cukup kita dengar, kita mengerti. Mari dengan doa kepada Tuhan Yesus kita laksanakan penyelenggaraan sekolah Bethlehem, membawa anak-anak didik kita ini pada suatu masa depan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati kami semua, pengurus, terutama guru-guru yang menghadapi murid-murid. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa. Karena kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama merayakan ibadah perayaan Natal Sekolah Bethlehem 7 Desember 2020.
Walaupun kita merayakan Natal di tahun 2020 ini secara virtual, karena adanya pandemi COVID-19, tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam merayakan Natal. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema Tuhan beserta kita, yang terambil dari Matius 1 ayat 23. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus yakin dan percaya apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan besar harapan saya juga melalui perayaan Natal ini, ya kita bisa merenungkan, menghayati apa arti Natal sebenarnya. Ya, Tuhan datang ke dunia ini sebagai pembawa damai yang ingin mengubah kegelapan menjadi terang, kebencian menjadi kasih, dan menerima perbedaan dengan sikap saling menghormati. Secara khusus buat anak-anakku, murid sekolah Bethlehem, harapan ibu, anak-anak dapat membangun persahabatan dengan siapa saja dan hidup bermanfaat serta menjadi teladan bagi semua orang, kapanpun dan dimanapun anak-anak berada. Melalui kesempatan ini juga saya sebagai Ketua Panitia Natal Sekolah Bethlehem 2020 mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan perayaan Natal ini, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan Natal pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri kata sambutan, saya selaku Ketua Panitia Natal memohon maaf atas kekurangan yang terjadi pada acara perayaan Natal ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga mau mengingatkan kepada kita semua, ya, karena kita masih berdampingan dengan COVID-19, ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti melakukan 3M, yaitu 1. Mencuci tangan di air mengalir, 2. Memakai masker, dan 3. Menjaga jarak. Demikianlah sambutan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami atas nama Panitia Perayaan Natal Sekolah Bethlehem tahun 2020 mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji nama Tuhan untuk ibadah yang boleh kita lalui bersama-sama. Menjadi doa kita kepada Tuhan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika anak-anak sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, ibadah itu adalah ibadah yang mengandung janji. Ada kekuatan, ada semangat yang baru yang Tuhan sudah alirkan menjadi bagian kita semua. Dan berkat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan yang adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal Sekolah Bethlehem sore hari ini dengan menyanyikan pujian We Wish You Merry Christmas. We
Dengan berakhirnya lagu ini, kami keluarga besar Sekolah Bethlehem mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan beserta kita. Immanuel. Shalom. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru, tahun baru. Kami keluarga besar Sekolah Bethlehem mengucapkan Selamat Natal